Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita sekarang sudah memasuki minggu Advent, minggu menjelang Natal Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita berkaitan dengan ibadah menghadap Tuhan dengan keyakinan yang kokoh. Bacaan firman Tuhan itu dari Ibrani 10. Tadi sudah dibacakan, tapi saya baca lagi. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 22 yang berbunyi seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Beberapa puluh tahun yang lalu saya bersama seorang teman pelayanan ke Jambi. Dan di Jambi itu kita melayani satu gereja, melakukan pelatihan belajar Alkitab dan penginjilan. Ketika selesai pelatihan malam, kita diajak majelis untuk makan bersama-sama. Nah, lalu teman saya minta satu bapak untuk pimpin doa. Lalu bapak itu berkata, aduh pak, jangan saya pak. Saya belum layak pak untuk pimpin doa. Jadi dia berkata, dia tidak layak untuk memimpin doa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya teman saya itu yang pimpin. Dari pengalaman ini, kita bisa melihat dalam kehidupan orang percaya, ada 3 sikap orang dalam beribadah kepada Tuhan. Sikap yang pertama adalah, seperti Bapak tadi, tidak berani beribadah, takut beribadah. Mereka berkata, kami tidak layak Pak untuk beribadah. Dan itu sering sekali kita dengar ketika ada perjamuan Tuhan. Di gereja, ada jemaat yang berkata, aduh saya nggak mau ikut perjamuan Tuhan, saya takut. Saya tidak layak ikut perjamuan Tuhan. Itu sikap yang pertama, merasa tidak layak dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi sikap yang kedua, menganggap sepele dalam beribadah kepada Tuhan. Suka-sukanya. Beribadah sukarela akhirnya menjadi suka-suka dan rela-rela. Kalau saya suka ya saya beribadah. Kalau saya lagi suka ya saya rela beribadah. Jadi anggap remeh dalam beribadah. Tetapi yang ketiga adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar, keyakinan yang kokoh di dalam menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah hari ini Tuhan berkata kepada kita dalam ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Bapak Ibu, firman Tuhan ini dengan tegas berkata kita harus memiliki sikap yang teguh di dalam beribadah. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Nah, tulus ikhlas itu artinya apa Bapak Ibu? Ketika seorang orang itu tulus dan ikhlas, artinya apa? Bersih hatinya. Jadi kalau orang memberi dengan tulus, dia tidak mengharapkan imbalan. Itu orang yang tulus dalam memberi. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah dengan tulus ikhlas, itu adalah di mana kita datang dengan sebuah sikap yang betul-betul dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh pengabdian. Tapi yang kedua dihubungkan dengan iman dan keyakinan iman yang teguh. Jadi dua ini, sikap kita itu harus tulus ikhlas, bersih. Saya mau beribadah kepada Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan karena saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Lalu dengan keyakinan dalam iman yang teguh. Bahwa dia layak beribadah. Mengapa
kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Firman Tuhan ini memberikan alasan kepada kita. Yang pertama di dalam ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Alasan yang pertama adalah mengapa kita datang menghadap Allah dalam ketulusan yang penuh keikhlasan dan keyakinan yang teguh, karena darah Yesus telah menguduskan kita. Coba mari kita baca ayat 22 bagian terakhir. Ayat 22 semuanya, mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada zaman orang Israel, ya, di dalam perjanjian lama, bait suci itu terdiri dari beberapa ruang. Ruang pelataran itu adalah kepada orang-orang yang beragama Yahudi, tapi bukan orang Yahudi. Lalu sesudah itu, ruang untuk perempuan. Perempuan itu dipisahkan dalam beribadah dengan laki-laki. Kalau Bapak, Ibu ke gereja tertentu, ada pola seperti itu. Sebelah sini perempuan semua, sebelah sini laki-laki semua. Kami pernah beribadah dengan istri saya, kami duduk berdua, akhirnya kami risih, saya bilang, pindah-pindah, jangan sini. Sinilah tempat laki-laki. Nah, di dalam zaman perjanjian lama seperti itu. Orang yang paling pinggir sekali adalah orang yang beragama Yahudi, tapi bukan orang Yahudi. Lalu, kelompok perempuan. Sesudah itu ada ruang orang Yahudi. Sesudah tempat orang Yahudi pelataran, maka masuklah kepada ruang yang agak kudus, itu untuk para imam. Lalu yang paling kudus, ruang maha kudus, itu adalah tempat di mana Tuhan hadir. Tidak ada furniturnya, tidak ada perabotannya di situ, kecuali tabut perjanjian bersama dengan beberapa isi untuk peringatan apa kisah perjanjian lama. Dan yang boleh masuk ke situ hanya imam besar sekali setahun. Dan dia tidak bisa 2 kali masuk ke situ. Jadi seorang imam besar hanya bisa diizinkan masuk ke ruangan itu sekali setahun dan sekali untuk seumur hidup. Jadi hadirat Tuhan itu yang diwakilkan dengan ruang maha kudus, itu bukan tempat orang yang sembarangan bisa masuk. Hanya imam besar saja. Itu dalam perjanjian. Puji Tuhan, bahwa di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi diikat dengan peraturan perjanjian lama itu, tapi kita dilayakkan menghadap Tuhan dengan kehidupan yang bebas kepada Tuhan. Kenapa? Karena darah Yesus telah menyucikan kita. Pak Ibu, kalau para imam perjanjian lama sebelum melayani, mereka dimandikan, dibersihkan, dan diurapi. Sebelum pelayanan. Tidak boleh sembarangan. Ada namanya seorang Usa. Namanya Usa, anak daripada seorang imam. Dia pegang tabut perjanjian, tanpa disuruh, langsung mati. Sangat-sangat ketat peraturan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi puji Tuhan oleh darah Yesus. Dalam ayat 22 dikatakan gini. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati kita ini jahat, saudara-saudara. Yeremia berkata bahwa hati itu licik. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Kejahatan hati kita itu dibersihkan oleh darah Yesus. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita ini adalah tubuh yang kotor. Perbuatan-perbuatan kita. Perkataan kita. Tetapi di dalam darah Yesus kita dibersihkan. Dibasuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini alasan mengapa kita harus menghadap Allah dalam ketulusan dan keyakinan.
ada darah Yesus yang sudah menyucikan saudara dan saya dari segala kejahatan kita, baik kejahatan dalam hati kita maupun dalam tubuh kita. Ini yang pertama. Yakinilah kebenaran ini. Darah Yesus telah menguduskan saudara, sehingga saudara layak menghadap Tuhan. Tapi yang kedua dalam ayat 20, mari kita baca bersama-sama ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 20 ini, firman Tuhan berkata bahwa Yesus bukan saja darahnya tertumpah untuk menyucikan kita, membasuh dosa kita dalam dosa hati kita, dosa tubuh kita, tetapi yang kedua firman Tuhan ini berkata, oleh Yesus maka ada jalan yang baru untuk menghadap Tuhan, yaitu melalui dirinya, di mana pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruangan-ruangan yang lain sekarang sudah tidak ada lagi, yaitu tabir, tirai, itu sudah terbelah. Saya baca buku, itu pemisahnya itu seperti ini kira-kira Bapak Ibu, ini kan ada nih. Jadi kalau seandainya di balik sana ini adalah ruang Maha Kudus, maka ini ada dua lapis. Jadi lapis pertama ini tebal, lalu orang bisa berjalan lah, orang bisa jalan. Lalu ada lapis kedua di sini. Nah, untuk membuka tabir ini, yang satu harus dari kiri. Ya, jadi kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus itu dari kiri dibuka. Seperti itu. Lalu yang satu bukanya dari sini. Saudara mengerti maksudnya? Jadi kalau dibuka satu, ruang Maha Kudus masih tertutup. Jadi begitu ini dibuka lagi, dari sini kan tertutup. Begitulah tabir ruang Maha Kudus itu. Sehingga tidak satu orang pun bisa mengintip, tidak bisa orang pun bisa memasukinya. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, kitab Injil berkata, maka terbelahlah tirai di ruang Maha Kudus. Yesus menjadi jalan yang baru kepada Tuhan. Yesus menjadi jalan yang baru untuk menghadap Allah. Tidak ada lagi pemisahan antara orang-orang pelataran, orang bukan Yahudi, perempuan, orang Yahudi, imam, dan imam besar. Tidak ada lagi. Kita telah menjadi imam itu sendiri. Kita telah menjadi pribadi yang dilayakkan Tuhan memasuki hadirat. Karena Yesus telah membuka jalan yang tabir itu telah terbelah. Oh puji Tuhan Bapak Ibu. Ini membuat kita, mengapa kita bisa layak menghadap Tuhan. Tapi yang ketiga, mari kita baca sama-sama ayat 21. Kita baca sama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yang ketiga ini adalah sangat penting sekali. Bahwa di dalam rumah Allah yang baru itu, bukan tidak ada imamnya lagi, tetap ada imamnya. Tetapi imamnya bukan lagi imam yang berasal dari keturunan Harun, tetapi imam itu adalah imam agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau imam besar membawa korban-korban untuk dirinya dan untuk umat sekali setahun sebagai peringatan bahwa manusia itu berdosa, maka ketika Yesus Kristus menjadi imam besar itu, imam agung itu, dia mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Imam itu dalam ibadah orang Yahudi adalah wakil daripada umat. Orang Yahudi tidak bisa beribadah langsung kepada Tuhan. Harus diwakili oleh seorang imam besar. Tetapi ketika Yesus mengorbankan dirinya
dia lebih besar daripada Imam Harun. Dia menjadi imam yang paling agung. Jadi setiap kali kita beribadah, kita ada di dalam keberadaan imam agung itu, imam besar agung Yesus Kristus. Jadi mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Nah, bagaimana kita membuktikan ibadah kita kepada Tuhan itu? Diberikan caranya. Cara yang pertama dikatakan ayat 23. Mari kita baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, ini yang pertama. Kalau kita berkata kita adalah orang-orang yang memiliki ibadah kepada Tuhan, mari kita memiliki pegangan yang kokoh terhadap pengakuan akan pengharapan kita. Pengakuan iman kita. Itu sebabnya kita setiap ibadah selalu membacakan pengakuan iman rasuli. Karena di dalam pengakuan iman rasuli itu ada janji bahwa Tuhan akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah pengharapan kita yang terbesar. Pengharapan kita terbesar bukanlah bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita. Saudara-saudara, orang yang tidak percaya Yesus pun bisa mencari rezekinya. Orang yang tidak percaya Yesus pun bisa lebih kaya daripada kita. Tapi mereka tidak punya pengharapan bahwa mereka mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Pengharapan kita adalah bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena Dia telah berjanji dan Dia setia kepada janji. Natal itu bukanlah peristiwa yang karena dadakan. Natal itu bukan peristiwa eksiden, sebuah kecelakaan. Tidak. Natal itu adalah sebuah janji yang telah diucapkan Tuhan ribuan tahun. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum ular. Tuhan berkata kepada ular, engkau akan mematuk tumit daripada perempuan ini, tetapi kepalamu akan diremukkan oleh anak perempuan itu. Anak perempuan, tidak dikatakan anak laki-laki. Anak dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan kita baca dalam perjanjian baru, itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesaya menubuatkan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perawan. Dan itu adalah Yesus Kristus. Tuhan setia kepada janjinya ketika Dia berkata akan datang Mesias, juru selamat dunia. Tuhan berkata bahwa akan lahir seorang tunas Daud di kota Bethlehem. Maleakhi pasal 5 ayat 1. Dan betul Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan berkata akan ada tangisan dan ratapan dari ibu-ibu karena banyak bayi yang akan dibunuh. Dan itu digenapi ketika Herodes membunuh bayi-bayi yang ada di sekitar Yudea. Janji Tuhan itu digenapi oleh peristiwa Natal. Tapi Natal itu bukan akhir dari segala-galanya. Dia berlanjut kepada kematian Yesus dalam menebus dosa kita, memberi jalan kepada kita untuk menghadap Allah tanpa ketakutan, tanpa rasa cemas, karena Dia telah menjadi jalan bagi kita. Lalu Dia naik, dan Dia berkata, aku akan datang kembali. Mari pegang janji ini. Hidup ini banyak persoalan, saudara-saudara. Hidup ini banyak masalah. Kalau saudara fokus kepada masalah, fokus kepada persoalan, saudara akan frustrasi. Kita gereja GKRI berduka karena istri daripada Bapak Ketua Sinode kita meninggal tanggal 12 kemarin. Masih muda, 58 tahun. Orangnya baik, sangat perhatian. Semua orang mengakui ibu ini orang yang baik, sangat perhatian. Itu peristiwa berduka. Tapi saya percaya Bapak Ketua Sinode akan bisa melewati masa duka ini.
Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Begitu juga kita. Kita hanya selalu sering sekali berpikir, apa yang terjadi hari ini? Hari ini, kata Tuhan, biarlah berlalu dengan masalahnya sendiri. Besok ada masalah lagi. Tapi pengharapan kita pada Tuhan. Mari pegang teguh pengakuan iman kita. Pengharapan iman kita. Itu aplikasi yang pertama. Karena tidak ada jalan untuk menghadap Allah di luar Yesus Kristus. Tidak ada kepastian untuk bisa masuk ke hadirat Allah tanpa Yesus Kristus. Tapi yang kedua, mari kita baca sama-sama. Ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Stop sampai di situ. Ya. Jadi yang kedua, kalau kita berkata kita adalah orang-orang yang telah menghadap Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, maka ibadah kita itu tidak berbicara tentang di rumah Tuhan semata-mata. Beribadah itu bukan soal menyanyi bersama-sama saja. Beribadah itu bukan berarti kita dengar khotbah di dalam sebuah kebaktian saja. Tetapi beribadah itu diwujudkan di dalam kehidupan kita bersama. Sehingga firman Tuhan itu berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, kesalehan itu harus membuat kita menjadi seorang yang manusiawi. Bukan kesalehan membuat kita menjadi orang yang menghakimi. Kesalehan kita harus diwujudkan di dalam memberikan perhatian kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara orang saleh tidak bisa mengampuni, kesalehan saudara itu nol. Betul. Orang yang saleh adalah orang yang memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Bagaimana hatinya Tuhan? Hatinya Tuhan adalah hati yang terbuka, berbelas kasihan. Dia peduli. Kalau lihat kejahatannya orang Israel, seharusnya Tuhan sudah memusnahkan itu. Dan dia pernah rencanakan itu. Tapi Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, janganlah engkau musnahkan umatmu ini, Tuhan. Lebih baik kau bunuh saja aku kalau kau musnahkan umat. Artinya Tuhan berbelas kasih. Dia mengampuni bangsa Israel. Saudara, saya rindu supaya semua anggota gereja kita yang dulu, yang sakit hati, kecewa itu, boleh kembali berhimpun bersama dengan kita. Saya terbuka. Semua orang pernah melakukan kesalahan, betul tidak? Semua orang pernah mengalami kegagalan. Saya juga banyak melakukan kesalahan. Tapi Tuhan baik. Karena itu Tuhan itu berkata, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mendorong dalam kasih itu artinya apa? Menguatkan orang itu, meneguhkan orang itu. Pekerjaan baik itu berarti bicara tentang menolong mereka secara ekonomi. Bahkan dalam ayat 25 bagian terakhir, coba mari kita bagian terakhir, katamu, tetapi. 1, 2, 3. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir untuk memasuki zaman akhir. Kita sudah di akhir daripada zaman akhir. Kita memerlukan saudara seiman yang saling peduli, yang saling menopang, yang saling mengasihi. Ini kita sudah minoritas, berantem lagi. Pintar atau bodoh itu? Bodoh. Sudah minoritas, berantem. Seharusnya kalau sadar minoritas, bersatu ya. Jadi kalau kita sudah sedikit, ribut lagi. Ya, tambah sedikit lagi. Yang kedua berkata, sebagai aplikasi, mari kita saling memperhatikan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya rindu kita semua saling memperhatikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya senang.
Tetapi yang paling perlu diperhatikan adalah siapa? Jemaat. Jemaat yang sedang kesulitan. Jemaat yang sedang membutuhkan. Ketika saudara melakukan perhatian kepada jemaat yang sedang membutuhkan, itu yang paling menyenangkan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu juga menyenangkan hati saya. Tapi yang ketiga, ini penerapan yang ketiga. Ayat 25. Mari kita baca sama-sama. Ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Yang ketiga, Tuhan berkata, jangan meninggalkan ibadah bersama. Kalau kita berkata kita adalah orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus, dibersihkan oleh darah Yesus, baik oleh hati kita, dalam hati kita, kejahatan dalam hati kita, kejahatan dalam tubuh kita. Lalu Tuhan telah menjadi jalan dengan memecahkan atau membuat terbelah itu tabir pemisah ruang Maha Kudus. Dan dia telah menjadi imam besar. Mengapa kita malas beribadah? Mengapa kita ogah-ogahan beribadah? Saudara-saudara, perhatikan. Ada peringatan di dalam ayat bagian firman Tuhan ini. Dikatakan seperti, mari kita baca mulai dari ayat 26 sampai 29. Ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ayat 26 itu dikatakan jangkit. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Saudara, ini konteksnya ayat 25. Jadi tidak beribadah itu sama dengan berbuat dosa. Tuhan selamatkan kita adalah supaya kita beribadah kepadanya. Sekarang kita berkata, haleluya, Tuhan baik. Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi saya. Saya percaya saya sudah selamat, dosaku diampuni. Tapi datang saudara seiman, ayo kita beribadah. Woi, lu aja deh beribadah. Gua gak perlu beribadah. Itu namanya apa? Mengingkari kebaikan Tuhan. Itu sama dengan melecehkan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang sudah berbuat baik bagi kita, kecenderungan kita selalu apa? Berbuat baik kepadanya. Ini Yesus sudah mati menyucikan dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita tidak perlu takut beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita malah ogah-ogahan beribadah kepada Tuhan. Saya kira ini salah satu dosa terbesar kekristenan zaman ini. Tidak mau beribadah bersama. Nonton YouTube saja. Tapi yang ditonton apanya Bapak Ibu? Saya istilahnya nonton, bukan ibadah. Yang khotbahnya bagus. Betul tidak? Tapi kalau saudara sakit, yang kunjungin siapa? Pengkhotbah yang bagus itu? Tidak. Di telepon ibu gembala juga kan? Banyak orang Kristen seperti itu. Cari pengkhotbah yang khotbahnya bagus-bagus. Tidak salah khotbah yang bagus itu. Tapi kalau saudara jemaat, orang Kristen, anggota gereja manapun, saudara harus mengasihi gembala saudara. Harus beribadah. Harus beribadah bersama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya masih merenungkan ini, memikirkan ini. Apakah dosa tidak mau beribadah ini sampai dianggap menginjak-injak anak Allah?
Saya belum sampai pada kesimpulan itu. Saya harus memikirkan. Tapi ayat 26 itu berkaitan dengan ayat 25. Mari kita memiliki ketulusan dan keyakinan yang kokoh dalam menghadap Tuhan. Karena kita telah diberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Diberikan kekudusan di dalam Yesus Kristus. Diberikan jalan ke menghadap Allah di dalam Kristus. Diberikan imam besar agung yang senantiasa ada di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tapi keyakinan ini harus diaplikasikan dengan berpegang teguh kepada pengharapan kita. Yesus akan datang kedua kali. Diaplikasikan dalam hubungan kita dengan sesama. Kita harus saling peduli, saling perhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ajak jemaat-jemaat teman-teman kita yang lain yang sudah lama tidak beribadah. Ayo kita bilang kita bersatu. Ketiga, jangan malas beribadah. Jangan malas beribadah. Yang Tuhan minta kita adalah beribadah. Betul tidak? Tuhan tidak minta uang kita, tidak minta yang lain. Dia hanya minta supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kepada menghadap Tuhan dalam ketulusan dan keyakinan yang teguh. Tuhan berkati, mari kita berdoa.